kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul penerapan manajemen logistik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Murniati Laia dengan NIM 2891150 mata kuliah manajemen logistik, dosen pengampu IPA Masrifa SEMM. Penerapan manajemen logistik. Manajemen logistik merupakan sebuah prosedur kegiatan ekonomi fungsional dalam proses pengelolaan material yang meliputi berbagai macam aktivitas perencanaan serta penentuan anggaran pengadaan, kebutuhan, pemeliharaan, dan pengendalian. Sementara itu, manajemen logistik adalah aktivitas yang dilakukan sebagai upaya memenuhi daya guna dengan tujuan memanfaatkan barang dan jasa. Fungsi manajemen logistik. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan. Prinsip manajemen yang diterapkan oleh perusahaan logistik berfungsi sebagai penentu kebutuhan dari masing-masing program perencana. Hal tersebut meliputi aktivitas analisa barang, skala prioritas, dan ketersediaan produk agar dapat disesuaikan dengan anggaran milik perusahaan. Yang kedua, fungsi pengadaan. Pada dasarnya, logistik manajemen lebih fokus pada kegiatan pengadaan produk. Kegiatan terdapat ketidaksesuaian budget dan sulit untuk mengubah rencana awal, maka pihak logistik manajemen perlu melakukan improvisasi mengelola hal-hal logistik dengan anggaran terbatas. Yang ketiga, pengendalian. Logistik manajemen juga berperan sebagai pengendalian. Fungsi ini dijalankan oleh seorang manajer. Tujuannya adalah memastikan semua fungsi logistik dapat dilakukan sesuai harapan. Yang keempat, penyimpanan dan penyaluran. Fungsi logistik manajemen selanjutnya adalah sebagai penyimpanan dan penyaluran. Pada proses ini, staf logistik harus memastikan jika barang diperoleh dari tempat seharusnya. Setelah itu, barang akan disalurkan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan sesuai SOP perusahaan. Berikutnya yaitu ada tujuan manajemen logistik. Tujuan utama. Aktivitas logistik manajemen pada dasarnya adalah agar bisa fokus pada proses pencapaian tujuan organisasi untuk mendapatkan hasil maksimal sesuai ekspektasi. Yang kedua, tujuan khusus. Terdapat 3 tujuan khusus pada kegiatan logistik manajemen, yaitu yang pertama, menjaga persediaan barang agar kualitas dan kuantitasnya sesuai saat diimplementasikan. Yang kedua, supaya pengeluaran anggaran untuk tujuan pengadaan dapat dilakukan secara efisien. Yang ketiga, mendukung dan menjaga efektivitas untuk mencapai tujuan utama. Manfaat manajemen logistik. Yang pertama, sebagai layanan. Setiap perusahaan harus memperhatikan pelayanan yang diberikan pada pelanggan dan pihak lain, termasuk supplier, mitra bisnis, dan sebagainya. Yang kedua, fasilitas. Supaya aktivitas logistik dapat dilakukan secara optimal, ada berbagai fasilitas logistik yang harus disediakan. Oleh sebab itulah, perusahaan membutuhkan logistik manajemen agar perusahaan mengetahui apa saja fasilitas yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatannya. Yang ketiga, persediaan. Manajemen logistik dapat membantu perusahaan dalam memastikan ketersediaan produk sehingga kegiatan operasional organisasi dapat dilakukan dengan lancar. Yang keempat, pemecahan masalah. Dalam proses penyediaan barang tentu ada kemungkinan terjadi masalah. Namun, dengan mengaplikasikan logistik manajemen, maka setiap masalah dapat diantisipasi dan diatasi secara cepat, tepat, serta akurat. Transportasi. Kegiatan logistik membutuhkan transportasi. Pihak organisasi yang menerapkan logistik manajemen dengan tepat pasti dapat memastikan keberadaan transportasi untuk penyaluran barang. Untuk memberikan kepuasan pada pelanggan, perusahaan juga perlu menyediakan opsi jasa pengiriman. Komponen-komponen manajemen logistik. Yang pertama, struktur lokasi fasilitas.
Jaringan fasilitas perusahaan terdiri atas rangkaian lokasi mengenai material produk yang hendak diangkut. Agar tujuan perencanaan bisa tercapai, maka memerlukan fasilitas seperti pabrik, gudang, dan toko. Jika menggunakan ekspedisi khusus, maka fasilitas tersebut memiliki peran sangat penting. 2. Komunikasi. Komponen ini tidak dapat dipisah dari sistem logistik. Sementara itu, kecepatan informasi juga erat kaitannya dengan integrasi transportasi, fasilitas, dan persediaan. Transportasi salah satu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan pengangkutan adalah kecepatan pelayanan transportasi. Sebaiknya pilihlah perusahaan ekspedisi dengan layanan pengiriman bervariasi dan estimasi pengiriman cepat untuk memberikan kepuasan pada pelanggan. Penerapan manajemen logistik secara baik dan benar terbukti efektif dalam mengoptimalkan aktivitas logistik perusahaan, karena prinsip-prinsip yang digunakan dapat meningkatkan kualitas SDM sehingga pergerakan barang bisa dilakukan secara maksimal. Di sini ada contoh kasus logistik dan penyelesaiannya. Kasusnya, beberapa perusahaan logistik pasti pernah mengalami hambatan dalam hal ini informasi dan komunikasi. Maksudnya adalah sebagian perusahaan masih menggunakan sistem manual atau paper-based system, menjadikan permasalahan seperti barang yang dikirimkan mengalami hambatan yang semestinya diketahui oleh penerima atau pengirimnya. Namun, karena perusahaan tersebut memiliki keterbatasan jangkauan terhadap konsumen, maka informasi tersebut tidak sampai, sehingga menimbulkan permasalahan baru yang seharusnya dapat diselesaikan dengan hanya sekejap saja. Permasalahan seperti inilah yang membuat perusahaan logistik terkadang dianggap buruk di mata masyarakat, sehingga menjadikan konsumen tidak mempercayainya lagi. Adapun penyelesaian dari kasus tersebut yaitu dengan mengadakan pengelolaan armada yang terorganisir. Armada merupakan transportasi penting yang dapat mendukung kegiatan pendistribusian barang. Maka dari itu, sebagai perusahaan logistik yang memenuhi standar, Anda harus memperhatikan armada dalam kondisi baik. Bahwasanya armada adalah aset yang harus dipelihara agar kegiatan operasional berjalan dengan lancar. Selain itu, pastikan untuk memaksimalkan keberadaan armada, sehingga ketika perusahaan mengirimkan barang, tidak ada kekosongan muatan yang dapat merugikan biaya operasional. Di sini ada referensi dari materi saya ini. Sekian dan terima kasih.